Nah, yang secara terang-terangan mengatakan pengarang itu sudah mati memang Roland Barthes dalam esainya yang berjudul La Mort de Luther. Ini dimuat pertama kali dalam edisi Inggris di majalah Aspen, majalah seni eksperimental Amerika tahun 1965 pertama kali terbit dan berakhir tahun 1971. Jadi ini bukan jurnal akademik. Di nomor ini juga dimuat karya Susan Sontag, Marshall McLuhan, dan lain-lain. Ya. Nah, mengapa ada dua nomor, 5 dan 6? Ini adalah majalah yang diedarkan dalam sebuah box, istilahnya magazine in a box, dengan dua nomor paket tersebut. Tidak hanya majalah, namanya juga box. Ada juga piringan hitam, vinil, untuk diputar di gramofon. Nah, di dalam vinil ini yang tampak di slide, dimuat juga karya Samuel Beckett. Anda tahu itu adalah salah satu dramawan. Ada karyanya Text for Nothing yang dibacakan oleh aktor terkenal Jack McCoran. Kemudian ada juga potongan Call Me Burrow, itu karya William Burroughs. Ada juga karya komposisi eksperimental dari John Cage. Juga rekaman suaranya Marcel Duchamp. Jadi konsep majalah ini memang gudang. Nama Aspen sendiri terinspirasi oleh kota resort Aspen di Colorado. Ini yang oleh editor pendirinya, Phyllis Johnson, disebut sebagai kota menyenangkan. Dia bilang di edisi pertamanya tahun 65 itu, in calling it a magazine, dengan menyebutnya majalah, we are harking back to the original meaning. Kita kembali ke makna asli kata tersebut, yakni sebagai gudang, tempat penyimpanan rahasia. Anda bisa bayangkan bagaimana mereka membangun majalah dengan konsep segudang itu. Nah, dalam versi Prancisnya justru baru muncul setahun kemudian, tahun 1968, di jurnal Mateia. Secara harfiah artinya ramalan dari bahasa Yunani. Lalu makin terkenal, gagasan Roland Barthes itu setelah dikumpulkan dalam bukunya Image Music Text tahun 1977. Ini juga edisi Inggris ya. Mungkin itulah keuntungannya menulis dalam bahasa Inggris ya. Ternyata lebih cepat mendunia ketimbang dalam bahasa Prancis. Tapi secara gagasan kembali ke siapa yang membunuh pengarang itu, persiapannya tentu kita dapat menangkap gagasan tersebut pertama-tama dari filsafatnya Nietzsche, itu abad ke-19, yang dengan semangat mengumumkan Tuhan itu sudah mati. Jadi kematian penulisnya Barthes itu saya kira tentang hilangnya pusat otoritas. Kalau Nietzsche membunuh Tuhan, kalau Roland Barthes membunuh pengarang sebagai Tuhan di atas karya tulisan gitu ya. Nah, Nietzsche pertama menulis gagasan tersebut dalam Die Fröhliche Wissenschaft tahun 1882. Yang terjemahan Inggrisnya mungkin agak membagongkan ya, The Guy Science. Guy di zaman itu maknanya bukan seperti sekarang. Maknanya saat itu adalah bahagia gitu. Jadi The Guy Science itu ilmu yang membahagiakan. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris pertama kali oleh Thomas Common tahun 1909. Nah, lalu diulang lagi gagasan itu, dikembangkan lagi, diperluas dalam buku Nietzsche, Also Sprach Zarathustra. Nah, kemudian jangan lupakan tradisi kritik sastra Rusia, pernah saya bahas juga, dalam hal ini adalah Mikhail Bakhtin. Bakhtin itu mengenalkan konsep polifoni, atau kalau kita gunakan Indonesia menjadi suara jamak. Ini juga idenya adalah dalam rangka menggoyang otoritas penulis tunggal. Bahwa dalam sebuah tulisan, sebuah novel misalnya, tidak ada suara satu orang penulis. Pasti penulis itu mengobrol dengan suara-suara lain. Bakhtin sendiri mengatakan bahwa dalam novel Dostoyevsky itu, sebenarnya ada suara-suara lain yang bukan hanya suara Dostoyevsky. Tidak didominasi oleh suara pengarangnya sendiri. Nah, kemudian harus diingat bahwa gagasan tentang La Mort de Luther itu, kematian pengarang itu, 2 tahun kemudian dikembangkan lagi oleh Michel Foucault. Kiskanuther itu ini juga mengandung gagasan-gagasan yang mengurangi otoritas pengarang. Itu saya kira penting diperhatikan agar kita tidak melulu menyematkan istilah pengarang sudah mati kepada Roland Barthes. Tidak ada ilmu yang tiba-tiba lahir dari kekosongan, pasti ada sambungan-sambungan ke belakangnya. Mungkin di belakang Nietzsche juga masih ada lagi, tapi saya belum tahu ya.